Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dimohon untuk seluruh jamaah selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan dengan selalu memakai masker selama berada di area Masjid AR Fakhruddin Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, yang bertindak selaku khotib pada salat Jumat kali ini yang terhormat Al-Ustadz Dr. Abdul Haris MA, yang bertindak selaku imam Saudara Muhammad Salim Akbar, dan selaku muadzin Saudara Fikri Rabbuna. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Abdul Haris MA, disilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
إله إلا الله. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama terus melakukan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan cara inilah kemuliaan dan kebahagiaan hidup kita akan kita peroleh, baik hidup kita di dunia maupun hidup kita di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, topik kita kali ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Semua orang yang membaca, menelaah, memahami Al-Quran dengan objektif pasti akan menemukan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang memiliki sejarah yang sangat jelas. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh jutaan manusia. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang menyatakan akan dilindungi oleh yang menurunkannya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berani memberikan tantangan kepada seluruh manusia untuk melakukan, membuat seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang melahirkan beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri maupun ilmu-ilmu yang lain. As-Suyuti dalam kitab Al-Ilqan menyebutkan bahwa ada sekitar 70 ilmu yang bicara tentang Al-Quran, mulai dari sejarah Al-Quran
sebab turunnya Al-Quran, tempat turunnya Al-Quran, ayat-ayat yang gharib, ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat, dan lain sebagainya. Saat ini juga mulai berkembang ilmu-ilmu yang dipadukan dengan Al-Quran. Ada Quranic psikologis, ada sosiologi of Quran, dan lain sebagainya. Hanya Al-Quran yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan. Ini karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pegangan hidup bagi manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai salah satunya adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran menjadi katalog hidup bagi manusia. Tidak hanya orang-orang yang beriman, akan tetapi Al-Quran berlaku secara inklusif untuk seluruh manusia. Al-Quran menunjukkan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita hidup. Al-Quran menjadi pembeda antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Karena itu sudah sewajarnya bagi kita orang yang beriman, bahkan seharusnya sebagai kita orang yang beriman, terus melakukan kajian-kajian terhadap Al-Quran. Saat ini interaksi umat Islam terhadap Al-Quran masih banyak didominasi sebagai persoalan ubudiyah. Membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala, menghafal Al-Quran untuk mendapatkan surga. Ini tidak salah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang berikan keistimewaan terhadap ayat, terhadap firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran ini bagi mereka yang senang berinteraksi dengan membacanya atau menghafalnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan membaca satu huruf Al-Quran berarti satu kebaikan. Satu kebaikan ada 10 kali lipat. Ada yang menghitung siapa yang membaca Al-Quran satu halaman saja, maka di situ ada 5.000 kebaikan. Dikalikan 10 berarti 50.000 kebaikan. Siapa yang membaca satu juz Al-Quran, dia akan mendapatkan 100.000 kebaikan. Siapa yang menghafalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan sekitar 3 juta kebaikan. Ini kalkulasi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang membaca Al-Quran. Tapi bagi kita orang yang beriman, seharusnya tidak sekedar hanya sampai taraf membaca. Kita orang beriman seharusnya harus sampai pada taraf yang lebih tinggi dari itu. Setelah membaca, lalu ditingkatkan menjadi tadabbur, menghayati, menelaah apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran, kalau kita perhatikan, banyak memberikan stimulan-stimulan bagi terus berlanjutnya ilmu pengetahuan. Al-Quran memang bukan ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah stimulan untuk lahirnya ilmu pengetahuan.
Al-Quran menantang kepada manusia untuk terus memperhatikan kehidupan ini, mencari rahasia yang ada di balik fenomena yang ada ini. Maka kita dapatkan di dalam Al-Quran berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bahkan secara lebih spesifik Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk memikirkan alam. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Melihat pada unta, melihat pada binatang, bagaimana diciptakan. Ini adalah stimulan untuk lahirnya ilmu-ilmu biologi. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Melihat langit bagaimana ditinggikan. Langit ada di atas kita tanpa ada tiang. Langit yang di sana ada banyak fenomena-fenomena yang kalau dikaji bisa melahirkan banyak ilmu pengetahuan. Melihat gunung, melihat bumi, melihat laut, melihat bintang dan lain sebagainya. Maka kalau kita perhatikan ini semua, tidak boleh ada orang Islam yang saat ini menaklukkan bidang ilmu kemudian merasa tidak punya andil apa-apa terhadap agama ini. Bahwa sains yang dipelajari oleh orang Islam menjadi penguat untuk meningkatkan iman kaum muslimin. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran tidak dipisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Keduanya saling membutuhkan, keduanya saling menguatkan, dan pada akhirnya untuk sampai pada pernyataan warabbukal akram, iqra warabbukal akram, untuk mengenali kebesaran Tuhan, mengecari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sinergi antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran ini menjadi sangat penting. Karena lahirnya kekuatan untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata didasarkan pada ilmu-ilmu normatif agama, akan tapi ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang berdasarkan dari hasil-hasil penelitian empirik ini bisa menjadi bagian penting untuk menguatkan iman kita semua. Al-Quran bicara tentang alam sebagai bagian daripada langkah untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kajian interdisipliner itu menjadi sangat penting dalam rangka untuk menguatkan iman dan meneguhkan kebenaran ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itu marilah kita bersama-sama terus berusaha untuk mendalami Al-Quran, karena Al-Quran ini punya keistimewaan. Al-Quran yang kita pahami beberapa tahun yang lalu akan melahirkan ilmu yang berbeda setelah kita pahami saat ini. Karena pemahaman kita terhadap Al-Quran mengikuti dinamika perkembangan ilmu yang kita miliki. Inilah salah satu keunikan Al-Quran yang selalu melahirkan tafsiran-tafsiran baru, yang selalu melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru kalau kita menekuninya dengan baik, mentadaburinya dengan baik. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menutup khutbah pada siang hari ini, mari kita bersama memohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, keluarga kita, kaum muslimin diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah untuk mudah menerima kebaikan dan menjalankan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan, pertolongan, sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah banyaknya bencana dan wabah yang melanda negeri kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat berbagai macam bencana dan wabah yang menimpa di negeri kita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا والمسلمين من البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير واجعلنا من عبادك المتقين. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكب
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله